Alhamdulillahillazi alamal Qur'an khalaqal insana alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ya. Saya mau pantun dulu nih. Kang Didin pakai celana jin. Minal aidin wal faizin. Bosna apa ya batin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kemarin masih surat Al-Mutaffifin ya. Siapa yang mau baca ini? Bapak apa Ibu? Oh Bapak. Bapak Sirin nggak ada nih. Mengambil kacamata. Ya udah yang lain. Tuh baru tiba nopal. No. udah nyampe tuh Pak Basirin tuh. Al-Mutaffifin Pak. Mic-nya belum disiapkan udah. Iya nih 2, 4, 6, 7 ini 2 nih gak seimbang nih. Hah? Maju agak maju. Duduknya kayak safa. Tuh lihat tuh jumlahnya gak seimbang tuh. Miring. Agak maju aja Pak datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Masih hafal nih ibu-ibu. Luar biasa ini. Ya. Itu ibu di depan tadi kencang itu. Ya, masih luar biasa. Orang udah berkali-kali ya Bu ya. Sekarang ayat 23 ya. Sebelumnya kan terakhir ayat 22 ya. Ada yang nyatet gak? Ya. Ya kan terakhir ayat 22 ya. Nah, di ayat 22 dikatakan innal abroro lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang abror, orang yang baik, orang yang beriman akan diberi nikmat ya. Tapi ini masih global, nikmatnya masih umum ya. Nah, di ayat 23 inilah sampai ayat 28 itu baru dirinci sama Allah ya. Nah, inilah cara Allah menyampaikan berita begitu menarik. Pertama dikasih tahu globalnya dulu. Nanti begitu orang pengen tahu, kepo, baru dikasih tahu detailnya. Misalnya ini loh, ada 7 ciri-ciri orang yang masuk surga. Nah, orang kan pengen tahu tuh, baru dirinciin. Begitu juga ya. Di ayat 22 Allah memberitahu ini loh, orang-orang beriman itu akan diberi nikmat. Ya. Nah, itu secara umum tuh. Lalu apa aja nikmatnya? Nah, dirinci di ayat 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah ayat 23, ayat 24. Ya, 2 ayat aja ya. Nah, yang pertama adalah ayat 23, nikmat yang Allah berikan yaitu alal aroikian jurun. Ya, jadi dipersilahkan untuk
duduk di atas dipan-dipan ya sambil memandang. Ya, jadi Allah persilahkan kepada orang-orang yang beriman untuk duduk di atas dipan-dipan yang indah ya. Jadi jangan bayangin tuh kalau dipan dibuat dari papan terus ya papannya kadarnya rewat lagi ya. Nah, ini Allah mengatakan aroik, artinya ini dipan yang luar biasa indahnya. Udah empuk, halus dipegangnya, terus indah dilihatnya, wangi, pokoknya nyaman lah ya dipannya itu. Pokoknya Allah ingin menggambarkan bahwa penghuni surga itu ya benar-benar penuh kenikmatan, enjoy, santai, bahagia, pokoknya semua kenikmatan ada di sana. Makanya Allah gambarkan ya dengan aroik, dipannya itu luar biasa, enaknya, empuk juga gitu ya. Coba kalau misalkan kita ke puncak nih ya. Nah, itu kita ke villa, nginep di sana. Nah, villanya tingkat terus ada balkonnya tuh ya. Nah, di balkon itu ada sofa. Sofanya empuk nih. Kita duduk di sofa ini ya, aroik taruh ya. Nah, terus di sofa itu kita depannya memandang lembah yang hijau, gunung yang menjulang ya. Terus ada bunyi air terjun, ada suara burung-burung. Aduh, nikmat banget itu kan. Rasanya kayaknya betah banget, nggak mau pulang gitu lama-lama di sana gitu. Terus ditemenin lagi sama kopi, pisang goreng, masa. Nah, itu baru nikmat di dunia itu. Nggak ada apa-apanya dibanding di surga ya. Surga luar biasa itu nikmatnya ya. Nah, nanti di samping kita duduk di dipan-dipan ya, dipannya itu nanti ada atapnya tuh ya, tinggi, udah tinggi terus ada atapnya. Pokoknya indah lah dipannya itu. Kita duduk udah empuk, ada bantalnya bisa nyender ya. Nah, itu terus disuguhin juga makan di sana. Nah, makanan yang kita pengenin semuanya ada di sana ya. Iya, udah cuman ngebatin aja datang sendiri. Iya. Nah, misal dalam hati pengen nih makan durian, nggak usah kita yang ngupas durian kulitnya dibuangin gitu, nggak usah datang, itu udah dalam bentuk kita siap makan. Iya, pokoknya semua yang kita inginin itu akan datang sendiri. Itu pohon-pohon juga dekat, tinggal petik aja, nyamperin itu. Nah, ini ada di surat Al-Insan ya, surat Al-Insan surat 76 ayat 13 dan 14. Coba udah buka belum? Surat Al-Insan surat 76 ayat 13 ayat 14. Ya, muttaqiina fiha alal araik ya. Mereka duduk ya di dalamnya alal araik, di atas dipan-dipan. La yarawna fiha samsan wala zamhariro. Jadi dia nggak melihat tuh matahari dan tidak juga kedinginan. Artinya udaranya enak, sejuk, nggak kepanasan, nggak kedinginan ya. Kalau di villa kan siang dikit sekarang udah panas ya. Nah, di surga tuh nggak ada tuh kepanasan, nggak ada kedinginan. Pokoknya udaranya enak, sejuk aja gitu. Ya kayak ginilah enaknya. Ya. Nah, terus wadaniyatan alaihim ayat 14-nya, dan didekatkan atas mereka jilaluha ya, apa yang mudah-mudah, wajulilat utuhuha ya, buah-buahan gampang mudah diambil, tatlila ya, pokoknya semua gampang diambil apa-apa ya. Pokoknya wadaniatan, didekatkan semua. Jadi kita kalau mau buang mangga nggak perlu ngambil galang ngalap gitu, nggak usah. Metik gitu ya, pokoknya semua didekatkan ya, dan mudah diambilnya. Bayangin ya, udah duduk di sofa yang empuk ya, terus ngebatin udah pengen nih kayaknya pagi-pagi enak makan apa ya, martabak telur, nggak usah
kita pakai GoFood ke kue basah Bang Toib, nggak usah. Tinggal ngebatin aja udah. Udah datang sendiri itu. Ya, pengen ngopi nggak usah pesen ke ini ke Pak Basrin, udah ngebatin udah datang gitu, masya Allah. Ya, itu enaknya di surga tuh. Terus ditemenin lagi sama istri sampingnya, ya, masya Allah. Nah ini kalau istrinya sama-sama rajin ibadah nih. Kalau misalkan istrinya nggak sholat, maka diganti nanti istrinya sama bidadari. Ya, kalau sama-sama rajin sholatnya, ibadahnya, maka nanti di surga bisa kita duduk bercengkrama suami istri itu menceritakan masa lalu, masa kini dan yang akan datang, masya Allah ya. Nah ini ada di surat Yasin. Surat Yasin ayat 55 dan 56. Surat 36. Iya. Udah ketemu? Ya, inna ashabal jannah, ya sesungguhnya penghuni surga al yauma fi sugulin fakihun, ya pada hari itu sibuk. Sibuk apa? Fakihun, bersenang-senang. Orang masih sibuk nyari duit, sibuk kerja, ini sibuk bersenang-senang. Di surga sibuknya bersenang-senang gitu. Ya, apalagi nih yang biar enak nih, apalagi di view. Ya pokoknya senang semua lah pokoknya. Di sana tuh sibuk bersenang-senang. Sugulin fakihun, masya Allah. Ya. Terus wa azwajuhum, ya mereka dan istri mereka, istri-istri mereka fi jilalin alal aroik, ya di bawah naungan, di atas dipan-dipan, muttaqiin, mereka bersandar, ya jadi ada sandarannya, mereka bersama istri, enak kan ngobrol-ngobrol sama istri. Nah, jadi sibuk, apalagi nih kesenangan yang belum kita ini nih. Orang sibuk nyari uang, nyari kerjaan, sibuk senang-senang. Gimana gak enak itu, masya Allah. Udah jangan sia-siakan makanya nih. Ya. Nah itu di akhirat itu semuanya kenikmatan bisa kita rasakan, ya. Apalagi ya alal aroiki alal aroik yang jurun. Sekarang yang jurun tadi kan alal aroik baru kita bahas itunya apa, dipannya. Sekarang kita bahas yang jurun, memandang. Nah di surga bisa memandang apa saja yang enak, pokoknya yang enak-enak bisa dipandang, ya bisa melihat taman, bunga-bunga yang indah, mata air, air terjun, ya. Terus kita bisa melihat teman-teman kita di pengajian dulu, ketemu lagi di sana, seneng ya, Pak Basirin nih ketemu nih, Pak Samto deh, wah ibu-ibu juga deh, wah seneng banget. Ya, ibaratnya kayak misalkan kita nih sama-sama dari kampung, ya, terus ketemu di sini, gimana, seneng nggak? Ketemu lagi gitu, seneng banget gitu. Nah, di situ juga kita bisa melihat ya teman-teman yang dulu sama-sama di pengajian ketemu lagi, terus ngelihat orang tua, seneng banget. Orang tua kita muda itu nanti tuh. Wajahnya nggak beda jauh sama kita itu nanti. Karena nggak ada usia 60 di sana. Usianya semua 30 ya sampai 35. Ya, terus ngelihat anak kita ya senang. Pokoknya semua yang enak-enak bisa kita lihat, ya. Terus apalagi pemandangan yang enak-enak, ya semuanya bisa kita lihat. Dan nanti juga sama Allah diizinkan untuk melihat neraka. Menyenangkan apa mengerikan itu lihat neraka? Mengerikan ya. Tapi kalau yang mau diizinkan sama Allah, ya. Jadi kalau dia mau lihat temennya silahkan. Itu ada di surat As-Saffat, ya.
As-Saffat surat 37 ya. Coba surat As-Saffat ayat berapa ya? Ayat 51 sampai 57 coba. Ya, jadi dipersilakan melihat supaya apa? Supaya bersyukur ya bahwa dia nggak masuk neraka. Qala qailun, ya, berkata nih salah seorang dari minhum dari mereka, ini kana li qarin ya. Sungguhnya dulu aku punya temen, katanya gitu. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Nah, teman itu mengatakan, apakah engkau sungguh percaya dan membenarkan hari kebangkitan? Nah, temennya ini nggak percaya sama kebangkitan, temennya nggak benar ini. Makanya dia nanya, apakah engkau percaya dan membenarkan sama hari kebangkitan? Nah, terus temannya yang di neraka ini mengatakan, ai jamitna wa kunna turoban ai joman. Dan apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang-tulang, aina lamadinun, apakah akan ada pembalasan? Ya. Maka qala ya, maka Allah berfirman nih, hal antum muttaliun, apakah kalian mau mengunjungi mau meninjau melihat teman di sana? Iya. Fatola'a farauhu, maka dia meninjaulah, farauhu, maka dia melihat ya, fisawail jahim, temannya di tengah-tengah neraka jahim. Maka berkata nih orang yang di surga, qala, berkata, taullah, demi Allah, in kita laturdin ya, engkau nih hampir-hampir aja mencelakaiku gitu ya. Untung apa di ayat 57nya, walaula nikmatu rabbi, kalau bukan karena nikmat Tuhanku, kalau bukan karena karunia Tuhanku, lakuntu minal muhdorin, sungguh aku telah terseret ya masuk ke neraka. Nah, bersyukur jadinya orang-orang yang melihat neraka ya. Jadi boleh, meskipun itu enggak menyenangkan, mengerikan, tapi supaya lebih bersyukur ya. Untung aja katanya aku enggak ikut-ikutan. Nah, makanya dari sekarang milih teman harus yang sama-sama beriman, karena takut menyeret atau mengajak yang enggak benar gitu ya. Makanya dia bilang, engkau hampir-hampir mencelakakanku, kalau bukan karena karunia dari Allah yang aku udah keseret itu. Nah, jadi kita bisa memandang apa saja yang enak, yang kita pengen lihat ya. Sekarang kita lanjut ke ayat 23. Ada yang mau nanya gak? Nggak ada ya. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu melihat ya. Nah, jadi kamu bisa melihat pada wajah mereka natrotan tuh bercahaya, berseri-seri, naim karena penuh dengan kenikmatan ya. Jadi Allah menjadikan orang-orang beriman di akhirat itu nanti wajahnya berseri-seri, bercahaya ya, penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi bukan hanya wajahnya saja ya yang bersinar, tapi seluruh tubuhnya juga bersinar ya. Jadi Allah menyebut wajah itu mewakili seluruh tubuhnya, karena kalau orang kan kalau mau ketemu sama orang yang dilihat dulu apanya? Wajahnya kan, nggak mungkin dilihat kakinya ke dilihat wajahnya dulu kan yang pertama ketemu sama orang. Nah, makanya wajah itu mewakili seluruh tubuhnya, tangannya bersinar, kakinya bersinar, semuanya bersinar ya. Ya, di situ benar-benar ketahuan orang yang masuk surga sama yang masuk neraka. Jadi begitu masuk tuh udah ketahuan tuh wajahnya bersinar, berseri. Kenapa? Karena begitu bahagianya orang-orang yang masuk surga, sehingga ketahuan wajahnya berseri-seri.
Bahagia apa? Bahagia masuk surga ya, yang nikmatnya sempurna sehingga dia begitu bahagianya. Terus bahagianya lagi apa? Nikmatnya ini kekal, nggak akan habis-habis. Nah, sehingga dengan kebahagiaannya itu wajahnya jadi terlihat berseri-seri, bercahaya ya. Coba aja dah kalau ada orang yang dapat rezeki nomplok, itu dia mesem-mesem sendiri, ketahuan tuh, wah dia dapat rezeki nomplok deh. Nah itu di dunia aja ketahuan tuh kalau orang yang lagi seneng ya, ya dia mesem-mesem dapat rezeki. Nah di surga juga gitu ketahuan tuh orang yang masuk surga wajahnya berseri-seri karena begitu bahagianya, begitu senengnya deh bisa masuk surga. Yang dulu cuman mengharapkan ridho Allah ya, ternyata dia bisa rasakan. Makanya begitu senangnya sehingga sampai wajahnya berseri-seri. Ya. Nah di samping itu, lalu ya, iya lupa ntar saya. Ya. Ya, coba kita lihat di surat Al-Qiyamah ya. Jadi wajah mereka berseri-seri itu ada di surat Al-Qiyamah ayat 22 23. Surat Al-Qiyamah surat ke 75 ya. Ayat 22 23. Jadi kelihatan tuh wajahnya berseri-seri. Nah ini ada di ayat surat Al-Qiyamah ayat 22 23. Wujuhu yawma idzin nadiroh. Jadi wajahnya pada hari itu bersinar ya. Dan nanti puncak kebahagiaannya ketika melihat Allah ya, itu nanti lebih bersinar lagi. Nah, ini di ayat berikutnya ila rabbiha nadhiroh ya, kepada Tuhannya lah mereka melihat ya. Jadi nanti semua penghuni surga itu akan diberi kesempatan untuk melihat Allah. Jadi Rasulullah berkata, wahai penghuni surga nanti ya. Lalu Allah berfirman, kamu akan aku beri tambahan nikmat. Lalu kata penghuni surga, ya Allah, ini udah nikmat, aku bisa masuk surga. Ini udah nikmat, aku bisa diselamatkan dari neraka. Ini juga udah nikmat, aku bisa kekal di sini gitu. Maka sama Allah dibuka tuh hijab, dibuka tirai ya. Lalu melihat wajah Allah. Nah disitulah puncak kenikmatan ketika bisa melihat wajah Allah ya. Itu yang tadinya di surga berasa nikmat terlupakan semua. Nikmat-nikmat di surga lupa tuh ketika melihat wajah Allah gitu. Karena begitu nikmatnya, itu puncaknya. Kayak kisah Nabi Yusuf tuh. Sampai lupa dia kepotong tangannya karena begitu dia memandang begitu takjubnya. Ya, ini lebih luar biasa lagi ya. Begitu melihat Allah semuanya terlupakan tuh nikmat-nikmat yang ada tuh. Di surga kan nikmatnya banyak sekali ya. 99% tuh kan rahmat di sana diberikan, yang 1% di sini. Itu terlupakan ketika melihat wajah Allah. Nah itu puncaknya itu. Makanya di sini dikatakan ila rabbiha nadhiroh ya, kepada Tuhannya lah kamu akan melihat ya, itu khusus orang yang penghuni surga. Dia bisa melihat Allah langsung secara kasat mata, nadhiroh ya, melihat. Kan ada
najoro, ro'a, basor, sama-sama melihat tuh, tapi beda. Kalau najoro melihat secara kasat mata, kalau ro'a melihat dengan pengetahuan ilmu, ya misalkan apa, sejarah Nabi, ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, padahal kejadiannya udah masa lalu, maka pakai ilmu gitu. Atau misal penghitungan hisab, nah itu pakai kacamata ilmu itu. Nah terus basor artinya melihat juga, tapi dengan hati melihatnya. Nah ini naziroh, melihat langsung, ya nazoro melihat langsung, live itu. Kelihatan bahasa luar biasa banget ya. Ya itu semua ya karena balasan orang-orang yang tekun ketika di dunia. Ini waktunya udah masuk ya. Berapa menit lagi? 10. Ya. Jadi karena kenikmatan di dunia ya, karena dia tekun di dunia, rajin berwudu, maka di akhirat nanti wajahnya berseri-seri. Ya salah satunya yaitu ketika di dunia dia rajin berwudu ya, sehingga di akhirat wajahnya berseri-seri. Nah ini untuk orang yang rajin sholat, rajin berwudu, itu jangankan di akhirat, di dunia aja wajahnya udah bercahaya, udah bersinar bu. Biarpun hitam gitu kayak saya kan ada sinarnya dikit ya. Ada cahaya ya. Tapi kalau orang yang nggak sholat biarpun putih gitu ya, ya nggak ada cahayanya. Jadi ya itulah orang yang suka berwudu ya. Jadi di dunia aja udah kelihatan itu wajahnya bercahaya berseri ya. Dan kalau dideketin juga enak. Contohnya itu sahabat-sahabat kalau deket sama Rasulullah itu kan, Rasulullah cahayanya adem ya kan, dilihatnya enak ya kan. Nah itu tenang kayaknya gitu ya. Nah, itu orang-orang yang rajin ibadah ya, itu juga udah bercahaya di dunia, nanti di akhirat lebih bercahaya lagi, luar biasa itu. Iya, glowing itu kinclong. Iya. Ro'a. Terus basar ya, melihat itu, melihat dengan ilmu pengetahuan, kayak seperti hisab itu kan hitungan Muhammadiyah ya, hisab itu pakai ilmu pengetahuan itu ya. Makanya ru'yat itu melihat dengan ilmu itu sebenarnya ru'yat itu. Iya. Ya. Ya, kata Rasulullah ya, barang siapa yang ingin lihat wajahnya, tangannya, kakinya bersinar ya, maka rajin-rajinlah berwudu. Nih Rasulullah nih mengatakan nih ya, kalau mau kelihatan wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, maka rajin-rajinlah berwudu. Tapi wudu yang maksimal, maksudnya wudu yang benar-benar sempurna, nggak kayak cepak dulu gitu asal nempel gitu ya. Jadi wudunya sempurna, nggak harus banyak air wudu ya. Jadi Rasulullah pernah wudu dengan air segini nih, 2 tangan gini nih ya. Ini nggak ada segayung, ini 1/4 gayung juga nggak ada ini. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wudunya nggak sempurna? Beliau manusia paling sempurna itu ya, wudu dengan air segini dia cukup gitu ya. Nah, tapi benar-benar maksimal gitu ya. Makanya nanti kalau wudu nggak usah kenceng-kenceng tuh, pakai air kerannya ya, kecil aja udah cukup gitu. Yang penting semua basah sempurna gitu ya, dari wajahnya, rambutnya, semuanya sempurna. Nah itu nanti ya akan bersinar wajahnya, tangannya, kakinya ya di akhirat itu. Wah ini kinclong banget nih. Khusus penghuni umatnya Nabi Muhammad itu nanti beda sendiri, wajahnya bersinar, tubuhnya bersinar. Karena apa? Karena wudu ya. Nah itu yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang sebelumnya. Umat Nabi Muhammad bersinar sendiri, dan paling banyak nanti umat Nabi Muhammad
Masya Allah. Nah, kita juga harus ya mencontoh seperti penghuni surga. Penghuni surga itu kan kalau dapat kesenangan dia kelihatan senangnya ya, berseri-seri, kelihatan dia menikmati gitu ya. Nah, kita juga harus mencontoh kalau kita misalkan mendapatkan kesenangan, kita harus tampakkan gitu ya. Misal dapat arisan gitu, senyum gitu, jangan cemberut. Kok cemberut? Takut diutangin kalau senyum-senyum. Ya Allah, takut diutangin. Justru kita tunjukkan ya, sampai tahu ada saudara kita yang butuh bantuan. Kan di dalam surat Ad-Duha ada tuh yang terakhir tuh, amama binikmati rabbika fahadis, dan apabila diberi nikmat maka ceritakanlah ya. Jadi jangan sampai kita sembunyikan. Allah senang kalau memberi nikmat, memberi rezeki lalu diperlihatkan, artinya dia bersyukur gitu ya. Ini ada cerita ya, seorang sahabat yang bernama Malik bin Nadloh. Malik bin Nadloh ini menemui Rasulullah ya dalam keadaan wajahnya lusuh, kucel, pakaiannya dekil ya. Maka Rasulullah bertanya nih kepada Malik, apakah engkau punya rezeki, punya harta gitu? Karena pakaiannya dekil banget, kucel gitu. Lalu dia bilang, ya saya punya ya Rasul gitu. Apa saja yang kamu punya? Lalu kata Malik, saya punya semuanya gitu. Saya punya ternak, punya pembantu banyak. Wah, ini orang kaya nih. Tapi pakaiannya kok umel gitu, kucel. Maka Rasulullah mengingatkan ya, hendaklah apa yang Allah berikan ya engkau tampilkan sebagai efek dari rasa bersyukur gitu. Harus diperlihatkan ya. Jangan gaji 10 juta nyari pakaian yang second, yang bekas. Nah, nggak pantas ya. Ya, jadi sebagai rasa bersyukur, coba deh kalau misalkan kita dikasih nih baju sama orang, ya terus baju ini kita pakai, yang ngasih seneng nggak ngeliatnya? Oh, bermanfaat nih, jangan kita simpen aja. Begitu juga ketika Allah ngasih rezeki, nah kita gunakan ya sesuai dengan kemampuan. Ya sekarang gaji 30 juta, rumah dari Pilik, nggak pantas. Ya kan, padahal bisa buat rumah gedung, disesuaikan, kendaraan juga disesuaikan gitu ya. Nah, ini untuk orang-orang yang berkemampuan ya. Ya, ini untuk. Tapi kalau orang yang emang nggak mampu ya, dia mau pakaiannya kucel, ya Rasulullah juga nggak masalah. Misal kayak si Bilal gitu kan, pakaiannya satu-satunya nggak masalah karena emang dia nggak punya. Tapi kalau yang mampu terus dia dimiskin-miskinin gitu ya, nah itu nggak suka. Allah nggak suka, itu nggak bersyukur atas apa yang diberikan. Jadi sesuai dengan apa yang diberikan maka gunakanlah, sehingga Allah akan senang melihatnya ya.